Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Salat kusuf atau salat gerhana adalah salah satu salat yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk dikerjakan. Bahkan saking pentingnya salat ini, sebagian ulama di dalam madhab Hanafi juga dikuatkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, para ulama banyak yang mewajibkan untuk melaksanakan salat gerhana ini. Tetapi jumhurul ulama, mayoritas ulama tetap mengatakan bahwa salat gerhana ini hukumnya adalah sunnah, karena kewajiban sholat hanya terkhusus pada 5 waktu saja yang sudah disepakati oleh para ulama. Nah, terkait tentang masalah hikmah dari kenapa kita harus melakukan sholat gerhana ini, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, "Inna syamsa wal qamara," kata Rasulullah, sesungguhnya matahari dan juga bulan, ayatani min ayatillah, adalah 2 tanda kekuasaan Allah dari beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah yang lain. La yankasifani limauti ahadin, tidak terjadi gerhana atas matahari dan juga bulan karena kematian seseorang, walali hayatihi, dan tidak karena hidupnya seseorang, wa innama yukhawwifullahu bihima ibadahu, tetapi sesungguhnya terjadi gerhana itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menakut-nakuti hambanya. Artinya gerhana itu kekuasaan Allah yang mutlak. Tidak ada satupun manusia di alam semesta ini, walaupun mereka berkumpul semuanya untuk bisa menggerhanakan matahari ataupun bulan. Artinya kekuasaan kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah maha besar atas segala makhluknya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menakut-nakuti kita dengan tanda-tanda atau kekuasaan Allah yang begitu dahsyat yang dipertontonkan kepada kita para manusia ini. Sehingga di saat terjadi gerhana tersebut, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim memerintahkan kepada kita, idza ra'aitum syai'an, ketika kalian melihat sesuatu, min zalika, dari hal itu, ketika kalian melihat gerhana, tampak kepada kalian gerhana, fasallu hatta yanjaliya, maka salatlah kalian sampai gerhana itu selesai. Artinya kesunahan salat gerhana sebenarnya sangatlah panjang, karena dimulai dari awal gerhana sampai dari akhir gerhana. Karena kesunahan dalam melaksanakan salat gerhana ini harus kita biasakan terlebih dahulu kepada kaum muslimin, kaum muslimat yang ada di sekitar kita. Tentang tata cara sholat gerhana ini, para ulama mengatakan sholat gerhana ini dilakukan 2 rakaat dan dilakukan dengan jahar, artinya keras bacaannya. Di rakaat pertama membaca suratul Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan surat yang panjang setelah membaca surat Al-Fatihah, kemudian ruku, kemudian i'tidal,
bangun dari ruku', fayasma'u wa yahmadu, dia membaca sami Allahu liman hamidah dan juga membaca rabbana walakal hamd. Tetapi dia tidak langsung sujud, dia kembali lagi membaca suratul Fatihah. Jadi surat atau salat gerhana ini dilakukan dalam satu rakaatnya 2 kali ruku'. Ini perbedaan salat gerhana dengan salat pada umumnya. Lalu setelah imam baca suratul Fatihah, kemudian baca surat lagi, kemudian ruku', kemudian i'tidal, baru kemudian dia sujud. Ya. Kemudian setelah dia sujud, dia kembali seperti biasa melakukan rukun-rukun salat seperti biasa. Kemudian dia di rakaat kedua. Di rakaat kedua sama, dia membaca suratul Fatihah, kemudian membaca surat setelahnya, kemudian dia ruku', kemudian i'tidal, bangun dari ruku', kemudian tidak sujud, tapi membaca Al-Fatihah lagi, kemudian surat lagi, kemudian ruku' lagi, kemudian i'tidal, kemudian dia baru sujud. Ini adalah tata cara dari sholat gerhana yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di dalam surat gerhana ini juga dianjurkan untuk dilakukan khutbah. Yang khutbah ini dilakukan setelah sholat gerhana. Di dalam khutbah tersebut disunahkan imam untuk mengingatkan para manusia agar mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi maksiat. Mereka semangat di dalam melakukan ibadah, tidak tertipu dengan dunia, dan memperbanyak doa dan juga istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah di dalam salat gerhana, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah." Sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 tanda kebesaran Allah dari tanda-tanda Allah yang lain. La yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Tidak terjadi gerhana karena kematian seseorang atau karena hidupnya seseorang. Fa idza raaitum dzalik, maka ketika kalian melihat gerhana tersebut, fada'ullah, banyaklah kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kabbiru, banyaklah kalian membaca takbir, wasallu, dan salatlah kalian, watasaddaqu, dan bersedekahlah kalian. Maka hendaknya ketika terjadi gerhana, seseorang memperhatikan sunnah-sunnah tersebut, memperbanyak doa, memperbanyak istighfar, memperbanyak salat, dan juga memperbanyak sedekah, karena saat gerhana itu datang, Allah Subhanahu wa taala sedang menunjukkan keagungannya, sedang menunjukkan kemahabesarannya, sehingga kita sebagai manusia harus merasa takut akan kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.